apakah sudah terlihat? Sampun nggih. Baik. Itulah yang kita tadi sampaikan ya. Saya sampaikan bahwa Ki Hajar Dewantara ya, atau biasa masa mudanya dulu dikenal dengan nama Suwardi Suryaningrat, tetapi karena beliau sangat konsen di bidang pendidikan di Indonesia, maka beliau dijuluki atau mendapatkan nama baru yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu dikenal dengan semboyannya, 3 semboyan. Mungkin Bu Nurna bisa tahu apa itu semboyan Ki Hajar Dewantara? Bu Nurna bisa menyebutkan? Gimana? Terkenal dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Ya, tepat sekali. Luar biasa ya Ibu-ibu. Walaupun siang masih konsentrasi pada acara kali ini. Nah, yang artinya adalah ketika di depan kita menjadi teladan. Ya, memang salah satu atau hal penting yang ada dalam dunia pendidikan adalah keteladanan, bukan yang lain ya. Keteladanan. Kemudian ing madya mangun karso itu bangun semangat. Ketika kita di tengah-tengah anak-anak yang sedang berjuang dalam pendidikan itu memberikan semangat ya. Jadi jangan kasih kendor istilahnya ya. Kemudian di belakang itu memberi dorongan agar anak itu bisa lebih berprestasi lagi, lebih bisa semangat lagi dalam belajar. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara itu atau istilahnya dikenal dengan KHD ya sekarang itu membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Nah, kalau pengajaran itu adalah under which atau bagian dari pendidikan ya. Nah, pendidikan adalah proses pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah kecakapan hidup kepada anak secara lahir dan batin. Itu adalah pengajaran. Nah, sedangkan pendidikan atau upfolding itu memberikan tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak ya agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi bedanya kalau pengajaran itu memberi faedah dan kecakapan, kalau pendidikan itu adalah memberikan keselamatan kepada anak sehingga anak itu mampu ya memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, selanjutnya pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Memang ada istilah slogan pendidikan itu bukanlah segala-galanya. Namun segala-galanya itu adalah dari pendidikan. Nah, di sini jadi pendidikan itu merupakan satu kebutuhan manusia ya. Nah, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Nah, pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi sebetulnya pendidikan itu adalah mengembalikan kodrat manusia pada fitrahnya. Karena pendidikan itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi di situ budaya disemai kemudian menjadikan peradaban. Nah, memberikan peradaban pada kehidupan manusia, itu kunci utamanya. Kemudian pendidikan dapat menjadi ruang berlatih. Itu pasti ya, bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskan. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kembali ke kodrat. Maka KHD mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah diciptakan Allah pada potensi masing-masing anak. Jadi kita sebetulnya hanya memberikan menuntun atau mengembalikan ke kodratnya dia, ke kompetensinya dia. Nah, pendidik itu hanya dapat menuntun. Jadi kita nggak bisa mengubah apa-apa dari pendidikan itu, kecuali kita mengembalikan. Oh, kamu pinternya di bahasa, yuk kita tuntun ke bahasa.
Jangan ketika anak bisa ke bahasa kemudian diminta untuk berhitung matematika, dia tidak akan bisa. Karena apa? Masing-masing anak memiliki kompetensi yang berbeda dan semuanya bagus gitu. Tidak ada yang tidak bagus karena itu ciptaan Allah gitu ya. Kemudian, nah mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD juga sudah mengatakan bahwa pengaruh dari luar, arus dari luar itu sejak zaman KHD sudah disampaikan bahwa kita harus saring. Nah, saringnya apa? Dan kita mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya kita. Ya. Karena apapun juga setiap manusia itu expert atau eksis di sesuai dengan kondisi masing-masing gitu ya. Nah, bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Nah, disesuaikan dengan kemajuan zaman atau sesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka sosial budaya murid di Indonesia tentu memiliki yang berbeda. Misalkan di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, atau di laut, mungkin di pegunungan dan sebagainya punya karakteristik yang berbeda. Itu juga tidak bisa disamakan. Ya, ketika kita ngomong dengan anak-anak pesisir, kita tiba-tiba anak untuk mempelajari atau ditanyai tentang hal-hal yang terkait dengan daerah pegunungan, maka anak nggak bisa karena kodratnya dia sudah di pesisir gitu, maka disesuaikan gitu ya. Kemudian pendidikan anak mengalami dalam trisetra atau dalam tripusat yaitu alam keluarga, sekolah dan masyarakat. Nah, tripusat atau trisetra itu tidak bisa dilepas, artinya tidak bisa satu-satu, itu bersinergi dan saling berhubungan. Nah, keluarga itu menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial, itu keluarga dulu. Nah, baru nanti di sekolah, kemudian dia terjun ke masyarakat bagaimana. Nah, keluarga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan. Maka ada istilah bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Nah, luar biasa ini yang mengikuti sosialisasi adalah ibu-ibu. Mungkin nanti bisa kita semua ya bisa menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodratnya. Mulai dari rumah gitu. Kemudian sekolah itu untuk mendapatkan ilmu, ya. Tadi di rumah mendapatkan nilai-nilai kebajikan, kemudian di sekolah mendapatkan ilmu, sedangkan di masyarakat itu mempraktekkan itu semua. Nah, pendidikan taman siswa menggunakan metode kaki among dan ini among itu pada saat ketika KHD zaman waktu di taman siswa itu ya, yaitu metode among. Jadi among itu pamomong ya, memomong gitu ya. Kemudian dalam proses pembelajarannya tidak hanya mendemonstrasikan pada pelajaran atau latihan, ya, tapi juga panca indera. Tapi permainan anak juga dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah sebagai kultur. Jadi tidak hanya melulu ke itu ya, ke materi-materi, dijajali materi, tapi juga permainan. Nah, melalui permainan anak akan lebih bisa menyerap. Nah, maka yang sering panjenengan sudah lakukan ada kuisis, ada kuislet dan sebagainya itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan KHD pada saat itu dan masih sesuai pada zaman sekarang. Selanjutnya, nah sistem among itu ada dua sendi, yaitu sendi kodrat alam dan sendi merdeka. Nah, kodrat alam menyatakan bahwa anak itu lahir sudah membawa bakat. Kita tidak bisa mengubah-ubah bakat itu karena sudah semula jadi sejak lahir. Nah, guru harus pandai melihat, mengembangkan bakatnya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak. Karena kita hanya sebagai fasilitator. Nah, maka dikatakan bahwa yang kedua adalah anak itu merdeka gitu. Merdeka secara luas, merdeka sesuai kodratnya. Tidak bisa kita betul-betul seperti kertas putih, lantas kita menuliskan sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Nah, maka disampaikan juga oleh KHD bahwa anak itu memiliki surplus energi. Energi itulah yang kita kita kelola sehingga penyalurannya itu menjadi energi-energi yang positif. Oke, selanjutnya
Tanaman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak sudah diisi Sang Maha Among atau sebagai Sang Maha Pencipta. Betul sekali, karena memang masing-masing anak memiliki kompetensi yang berbeda. Jadi tidak ada istilah anak bodoh. Yang ada adalah semua anak pintar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, permainan anak sebagai alat pendidikan bertujuan agar kaum pendidik dan ibu-ibu dapat mengadakan metode sendiri selaras ya. Jadi selaras dengan pembelajaran yang ada di sekolah gitu ya. Nah, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan. Namun sebagai pamong ya atau yang momong dalam memberi tuntunan arahan, tidak lantas anak memiliki bakat lantas kita biarkan saja, tetap kita mengarahkan. Nah, pusat pendidikan itu tetap berpusat pada anak, tetapi guru menjadi fasilitator. Nah, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Inti dari kemerdekaan belajar itu apa? Anak senang belajar, itu yang terpenting. Ya, anak nyaman, senang belajar, bukan sebuah tekanan. Nah, KHD mengingatkan para pendidik tetap terbuka namun waspada dengan perubahan-perubahan. Artinya apa? Kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman sebagai guru. Nah, guru itu menurut orang Jawa ya, kalau orang Jawa mengatakan digugulan ditiru. Ya, artinya bahwa guru itu menjadi trendsetter bagi murid-murid kita terkait dengan perilaku kita, tindakan kita, ucapan kita. Nah, dari di situ kita harus selalu berbuat yang baik ya, melakukan nilai-nilai kebajikan dalam mendidik sehingga anak akan melihat dan melakukan hal yang sama, insya Allah ya. Baik ya di sini ya, salam dan bahagia itu adalah identitas salam di Guru Penggerak ya. Di sini asosialisasi budaya positif oleh saya sendiri Sri Hartati SPD. Nah, di sini ada modul 1.4 budaya positif ya. Nah, di sini budaya positif atau ekosistem positif adalah kita mengambil contoh dari seorang petani ya, ketika menyemai tanaman, sudah ada tanah gitu ya, sudah ada padinya, maka kita tidak lantas walaupun itu padi varietas unggul, kita tidak lantas membiarkan padi itu di tanah dan dia tumbuh sendiri. Namun kita harus memelihara tanaman padi tersebut dengan memupuknya, dengan menyiraminya, juga dengan membasmi jamur dan ulat-ulat yang akan hinggap. Nah, seperti itulah budaya positif ya. Nah, di situ yaitu yang pertama konsepnya eksplorasi budaya positif adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi di situ ada perbandingan antara paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan di kelas, hukuman dan penghargaan. Kebutuhan dasar manusia itu apa, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu yang ada dalam budaya positif di sekolah. Nah, kita akan contoh analogikan bahwa budaya positif adalah sesuatu yang kita pegang teguh, yang kita pegang dengan sungguh-sungguh. Nah, bisa diibaratkan dengan kepalan tangan kita, gitulah. Misalkan kalian punya punya sesuatu yang sangat berharga, kemudian kita kepalkan begini, maka apakah kita masih ketika orang lain meminta kita bolehkan, padahal itu misalkan berupa berlian atau sesuatu yang sangat berharga buat panjenengan, pastinya tidak akan mau gitu ya. Mungkin Bunia coba, Bunia ketika punya cincin berlian yang bagus, tiba-tiba saya minta di tangan jenengan disimpan begini, saya minta kira-kira boleh nggak Bunia? Saya minta cincin berlian, kita berandai saja. Bu Kurnia Mirarum. Bisa nggak? Boleh nggak saya minta? Halo. Oh, masih belum respon. Udah bisa saya. Oh, bisa. Coba Bu Fitri, mungkin Bu Nia sedang ada sesuatu.
Misalkan Bu Fitri punya cincin berlian begitu di tangan, kemudian dipegang dengan erat begini, saya minta boleh nggak? Putus-putus, Bu. Putus-putus. Ya, Mendengar. sebentar. Saya ulang ya. Ketika saya memiliki Bu Fitri memiliki cincin emas atau Oke. cincin berlian. Kemudian Oke. di genggaman tangan gitu ya, di kepal kita membayangkan di tangan. Terus kemudian saya minta, Bu, cincinnya buat saya boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau di kepal kan nggak bisa dikeluarin. Enggak, maksudnya Tangannya. kan jenengan bisa Ya. menyerahkan kepada saya. Boleh nggak? Oh, cincin emas. Berlian Oh, nggak 24 boleh. karat. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu berharga buat saya. Iya, begitulah kira-kira. Ya, sesuatu yang sangat berharga yang memang menjadi prinsip dasar kita, ya, prinsip dasar itu seolah-olah ada cincin berlian tadi, maka kita mengatakan bahwa itu nggak boleh dikasihkan ke orang lain. Begitu juga dengan prinsip hidup kita. Kemudian, nah di sini ada paradigma stimulus respon, maaf, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi begini Bapak Ibu, Ibu-ibu, stimulus respon itu ada beberapa yang kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon, tapi coba kita ubah, kita berusaha memahami. Kita tidak meminta orang lain untuk menyelesaikan kita, tapi kita yang memahami paradigma orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi kita menganggap dia salah atau tidak adalah alasannya, gitu ya. Alasan. Misalkan seorang anak datang datang terlambat. Keterlambatannya karena apa? Apakah karena tertidur kesiangan atau karena dalam perjalanan kena laka atau mungkin naik motor banyak bocor dan sebagainya. Maka dia terlambat itu memiliki tujuan apa gitu, atau seorang anak melakukan kegiatan bersekolah yang menurut kita menyimpang, dia memiliki tujuan. Tujuannya ingin diperhatikan atau ingin apa, begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kemudian nah ini. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan. Jadi tidak lantas kita memaksakan membujuk kemudian gagal ya sudah, tetapi harus ada reasoning atau pilihan-pilihan baru yang barangkali menjadi bargaining atau tawaran ya. Kemudian mobil berpikir menang kalah, enggak. Bukan menang kalah tapi menang-menang gitu ya. Kemudian teori kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ternyata dari semua yang tadi disampaikan itu tidak bisa kita memaksa anak didik kita untuk menjadi apa yang kita inginkan, gitu ya. Karena pada dasarnya kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang anak itu bukan kertas putih yang kita tulis seenak kita, tetapi kertas yang sudah ada tulisannya lamat-lamat dan kitalah yang nyetak atau menajamkan, menebalkan tulisan-tulisan yang masih lamat-lamat tadi. Nah, kemudian disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Nah, belajar itu mana aslinya gitu ya. Namun kesininya yaitu sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah disiplin dengan tidak
ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu bukan karena takut, tetapi atau menghindari ketidaknyamanan, bukan, tapi benar-benar dalam dari diri sendiri. Nah, ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua mendapatkan imbalan. Jadi misalkan anak terlambat, kemudian dia ditegur, kemudian dia merasa tidak nyaman, besoknya tidak terlambat. Nah, itu berarti masih faktor eksternal karena ditegur. Kemudian yang kedua, imbalan. Imbalan itu berupa penghargaan. Oh, kalau aku tidak terlambat, aku akan dipuji oleh guru. Nah, itu masih berupa mendapatkan imbalan. Belum sadar bahwa keterlambatan itu sesuatu yang negatif gitu. Kemudian yang sudah menjadi motivasi internal adalah menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan itu? Jika saya sering berangkat terlambat, apa yang akan terjadi pada diri saya? Nah, itu adalah motivasi internal, gitu ya. Kemudian, nah, maaf, ini kok, nah ini. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Intinya merdeka itu adalah kontrol diri. Ya, kontrol diri untuk menyesuaikan terhadap norma-norma yang berlaku. Bukan merdeka yang seenaknya sendiri. Nah, di sini peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu menjadi di sini ya, ini ada lingkaran-lingkaran. Peraturan kelas yang pertama kita ada peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kemudian menciptakan lingkungan yang positif. Setelah lingkungan itu positif, maka akan menjadi budaya. Selanjutnya, nah, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Nah, tadi sehingga kata peraturan itu sekarang diubah menjadi keyakinan. Ya. Karena kalau peraturan itu seolah-olah kita diatur, gitu ya. Diatur. Mereka mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Jadi hanya aturan itu semacam kayak rambu-rambu gitu ya yang harus kita lakukan. Bukan karena keyakinan. Misalkan begini, saya menggunakan helm ketika mengendarai motor. Itu bukan karena saya merasa safe atau selamat dengan menggunakan helm, tetapi mengkon dengan polisi. Nah, itu